Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa penonton channel LDNU Kabupaten Bogor TV di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel kita ini, channel dakwah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua, kesehatan, panjang umur, dan segala kebaikan, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada saat ini telah hadir di hadapan kita bersama Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bogor, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Aim Zainuddin MA. Pemirsa semuanya, kita akan diskusi bersama mengenai dakwah Islam yang bersama organisasi Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa semuanya, kita langsung saja. Pak Kiai, mengenai NU itu apa? Nahdlatul Ulama atau populer disebut NU ini organisasi yang berbasis agama dalam hal ini Islam. Organisasi yang didirikan sebelum kemerdekaan tahun 1926. Organisasi ini bercita-cita pada waktu akan didirikannya bukan cuma sekedar untuk mengawal kepentingan umat Islam pada saat itu, tapi juga berkeinginan agar Nusantara merdeka dan maju. Dan alhamdulillah tidak sampai 20 tahun kemudian NKRI memproklamirkan kemerdekaannya. Tidak bermaksud melebihkan Nahdlatul Ulama, yang pasti NU ini salah satu organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan dan berkontribusi bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya yang selama ini sering disampaikan bahwa NU merupakan salah satu pendiri dari negara kita ini, ya Pak Kiai. Ya. Lalu hubungannya NU ini dengan agama Islam itu sendiri itu apa? NU ini berasas Islam akidah ahli sunnah wal jamaah. Memang hampir seluruh ormas berbasis Islam mengidentikan diri dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bedanya dengan yang lain, Nahdlatul Ulama itu dalam menjalankan, mempraktekkan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengakomodir tradisi-tradisi adat istiadat dari warga Nusantara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, atau kalau ada dari adat dan tradisi itu yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, kemudian dimodifikasi, di mix sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oke, apakah itu nanti tidak akan mengurangi nilai keislamannya sendiri kalau menggabungkan begitu? Oh tidak. Pijakan utama tentu sama dengan semua
umat Islam yang lain, Nahdlatul Ulama mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai masdarut tasyri'. Hanya saja untuk memahami dan mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah di kalangan Nahdlatul Ulama, orang tidak bisa serampangan, harus melalui aturan-aturan, cara-cara yang ditetapkan oleh para ulama, sehingga pada akhirnya akan lahir produk hukum dan aplikasi hukum yang lebih mendekati semangat kemauan dari syari'. Nah, termasuk karenanya ketika ditanya apakah kemudian karena mengakomodir adat istiadat, mengakomodir budaya itu tidak menjadi bertentangan dengan ajaran Islam, jawabannya tentu tidak. Karena itu semua dilakukan mengadopsi masdarut tasyri', mengambil merujuk masdarut tasyri' yang disepakati oleh para ulama. Berarti pakai kalau polanya begitu antara satu negara dengan negara lain, daerah ini dengan daerah lain, itu tradisinya bisa berbeda, namun ruh agama Islam itu tetap sama-sama benar, apa betul? Iya, betul. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, contoh, Islam tidak tetapkan bentuk pakaian secara baku, bahan pakaian secara baku yang diidentikan dengan Islam. Islam hanya memberikan norma normatif bahwa dalam berpakaian siapapun hendaknya menutupi aurat, pakaiannya tidak transparan, pakaiannya tidak menampakkan lekat kotor tubuh, pakaiannya tidak menyerupai lawan jenis, pakaiannya tidak terlalu mencolok. Nah, ini yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama. Norma-norma ini yang berlaku, bahwa kemudian modenya seperti apa, jenis bahannya seperti apa, diserahkan kepada tradisi dan budaya di daerahnya masing-masing. Berarti bisa berbeda dong pakai, misalnya di Afghanistan atau di Timur Tengah ketika sholat memakai gamis, kita di sini memakai baju blangkon katakan, itu juga sama, sudah sama. Ketika memenuhi kriteria, unsur-unsur kriteria yang tadi disebutkan, itu sudah Islami. Jadi dalam pandangan Islam, pandangan Nahdlatul Ulama, maksud saya, sebetulnya pakaian yang Islami itu bukan pakaian yang diidentikan pada satu tradisi, pada satu adat istiadat. Ketika terpenuhi norma-norma normatifnya, maka pakaian berdasarkan tradisi atau adat istiadat manapun itu pakaian yang Islami. Termasuk bahasa pakai. Maksudnya? Misalnya ketika kita mengucapkan Anda atau saya, itu juga bisa dimaknai Islami juga. Tidak harus misalnya antum atau anta atau ana. Oh iya. Karena ini hemat saya ya. Hemat saya memahami nusus syariah, mengambil dari nas-nas syariah dalam kita berdialog, ya, bermuasyarah. Pada prinsipnya yang menjadi tolak ukur itu bukan bentuk bahasanya, bukan apakah yang dipergunakannya itu bahasa syara atau tidak. Bahasa syara ini hanya untuk hal-hal yang terkait dengan ritual, wajib itu tetap. Ya, seperti sholat, ya, atau
doa-doa tertentu yang diajarkan oleh baginda Nabi itu memang ya harus menggunakan bahasa, istilah saya bahasa syarak ya. Tetapi untuk ranah sosial, muasyarah bainan nas, tentu prinsipnya qaulan baligho, qaulan sadida, itu yang dikedepankan. Kalaupun misalnya mohon maaf secara personal menggunakan bahasa yang terkesan bahasa syariah, bahasa Arab, tapi kalau substansinya menyerang orang lain, substansinya menyakiti orang lain, saya kira ini tidak selaras dengan pesan Tuhan, pesan Allah, qaulan baligho, qaulan sadida. Kembali lagi ke tentang NU, cita-cita NU untuk umat itu apa? Merdeka dan maju. Merdeka dan maju. Ya, jauh sebelum Nahdlatul Ulama didirikan, para muasis mendirikan Nahdlatul Tujah, satu lembaga mendorong agar ekonomi umat kuat. Lalu kemudian para muasis mendirikan Taswirul Afkar, organisasi yang merangsang intelektualitas pemikiran umat agar maju. Perpaduan antara kekuatan ekonomi dan kemajuan berpikir ini menjadi kekuatan yang sangat dahsyat yang menurut hemat saya berkontribusi besar bagi perjuangan kemerdekaan negara kita. Kemudian mengapa NU, mungkin khususnya NU PCNU Kabupaten Bogor ini merasa perlu berjuang untuk dakwah Islam? Saya kira kalau dakwah Islam kan bagian dari kewajiban setiap kita umat Islam. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Dalam rangkaian ayat yang tadi saya bacakan pada surah Al-'Ashr, tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr ini bagian dari aktivitas dakwah. Dan itu merupakan bagian dari hal yang tidak terpisahkan pada setiap diri yang mengaku sebagai bagian dari umat Islam, termasuk kita di Nahdlatul Ulama. Oh begitu. Berarti termasuk sebisa begini, kita tidak perlu deh berjuang dalam gerakan bersama jamaah organisasi PCNU atau NU. Kita cukup melakukan itu sendiri saja, melakukan dakwah dengan kemampuan dan potensi pribadi yang ada. Itu kira-kira bagaimana? Dakwah memang tidak mesti dilakukan secara jamaah. Dakwah secara individual, secara fardiyah juga bisa dilakukan. Hanya akan lebih efektif jika dakwah secara individual itu terintegrasi dengan dakwah jamaah, ya, menjadi bagian dari kerangka besar. Itu akan lebih efektif serta lebih tepat sasaran, sehingga tidak ada umat dakwah yang terlewatkan. Selain lebih tepat sasaran, lebih merata. Karena di lain hal keburukan pun bekerja sama bersama-sama. Kecenderungan untuk bersama memang selalu ada, ya, apakah dalam kebaikan atau dalam keburukan. Hanya kaitannya dengan dakwah, saya kira dakwah terintegrasi, ya, ini akan lebih memberi asar yang bagus ketimbang dakwah yang dilakukan secara individual. Kasus di mana sampai saat ini masih saja ada saudara-saudara kita yang teriming-imingi
mengikuti aliran sesat, aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Ini bagi saya gambaran bahwa masih banyak hal yang harus kita perbaiki dari dakwah kita secara bersama-sama. Jangan-jangan saudara-saudara kita yang terpapar mengikuti kelompok atau aliran sesat itu lantaran kita tidak pernah menyentuh mereka, baik sentuhan secara langsung maupun tidak langsung. Jangan-jangan juga ini yang kita khawatirkan, kalau kita akan dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berdakwah tidak tepat, sehingga ada saudara-saudara kita yang tidak kebagian siraman dakwah, sehingga terjerumus mengikuti kelompok atau aliran sesat. Masya Allah. Memang berarti dengan berjamaah itu akan lebih mendapatkan hasil yang lebih tepat, kekuatan yang lebih mampu. Betul. Pak Kiai, untuk PCNU sendiri, apakah sudah ada program-program yang terlaksana terhadap masyarakat kita di Kabupaten Bogor? Ya, di Nahdlatul Ulama dalam semua lingkup, termasuk di kabupaten, di cabang, mencoba berikhtiar untuk memberi manfaat, memberi kontribusi bagi Islam dan umat Islam dalam semua lini, termasuk dalam lini dakwah. Kita tahu saat ini karena situasi, mungkin para dai pun harus disegmentasi, tidak lagi seperti dulu. Sekarang mungkin perlu ada segmentasi dai, pembagian. Ya, ada, kita harus siapkan dai yang siap terjun ke umat, selebritas, para pejabat, atau kita tempatkan untuk melakukan dakwah di masjid-masjid, di musola-musola, atau di tempat-tempat spesial, dakwah untuk saudara-saudara kita yang kebetulan lebih betah hidup di jalan, atau di tempat-tempat yang termarginalkan. Hasil ini hemat saya perlu segmentasi. Tidak semua dai, ustadz atau kiai bisa masuk ke semua segmen. Tidak, kenyataan di lapangan tunjukkan itu. Seperti di skala nasional ini misalnya Gus Miftah yang di kalangan tertentu, kemudian yang lainnya. Ya, saya kira kita perlu orang-orang spesial yang punya keahlian dakwah spesial untuk segmen-segmen yang spesial. Tidak semua orang punya kapasitas seperti Gus Miftah berdakwah di, maaf ya, kalangan yang dalam tanda kutip bergelimang di lembah yang penuh lumpur. Atau dulu kita juga pernah punya ustadz yang luar biasa, dai yang luar biasa, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang mampu memberi pengaruh positif besar kepada dunia selebritas. Artinya NU memang memiliki keperhatian terhadap berbagai segmen yang selama ini seringkali tidak tercover. Betul. Bahkan saya berharap untuk Kabupaten Bogor misalnya punya dai-dai khusus untuk mereka-mereka yang tadi saya sampaikan secara sekilas betah di jalanan. Anak-anak kita yang maaf ya, secara fisik mungkin tidak umum dengan kebanyakan orang, rambut diwarna-warni, kemudian tubuh ditato, fisik dilubangi dan lain-lain. Saya kira itu anak-anak kita yang perlu juga diberi sentuhan dakwah. Alangkah naifnya kita kalau
bertemu dengan mereka, bersua dengan mereka hanya sekedar mengelus dada, mencibir apalagi, tanpa kemudian kita berbuat kepada mereka. Selama ini mungkin kita kadang-kadang ketika dakwah bersama dalam suatu kelompok organisasi, kita cenderung untuk hanya segmen politik saja, Pak Kiai. Ya, bisa seperti itu. Saya melihat ada gap, ya, ada kesenjangan antara umat yang butuh dakwah dengan penyampaian dakwah. Kebanyakan saat ini dakwah dilakukan di masjid-masjid, di musola, di majelis taklim. Untuk orang-orang yang sebetulnya nggak usah didakwahi, sudah siap. Tanpa didakwahi, mereka memang adalah orang-orang yang sudah punya giro, punya niatan kuat untuk memahami ajaran agama dan melaksanakan ajaran agama. Sementara orang yang di luar itu jauh lebih banyak, tidak tersentuh oleh ajakan kita, tidak tersentuh oleh tawaran kita agar mereka bisa bersama-sama dengan yang lain untuk bisa mau belajar dan mengamalkan agama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Baik Pak Kiai, untuk lebih mengenal NU sebagai organisasi agama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bogor, kira-kira kita itu bisa bersilaturahim atau tokoh-tokoh NU yang bisa dikenalkan di Kabupaten Bogor ini siapa saja? Banyak sekali ya para tokoh ya, di lingkup Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Di hampir semua kecamatan, tokoh-tokoh utama mayoritas dari warga Nahdlatul Ulama. Ya, selalu panjang catatan saya kalau harus disebutkan satu persatu. Termasuk Kiai Bundari Abbas untuk yang kabupaten. Ya, saya kira kalau di struktur mulai dari mustasyar ya, itu adalah tokoh-tokoh di lingkup Kabupaten Bogor ya, baik dari unsur mustasyar, Suriah, Tanfidiyah. Gitu. Mohon izin Pak Kiai untuk menanyakan suatu hal yang ada sebagian masyarakat yang mengkritisi NU mempunyai pandangan berbeda, dia agak panas nih. Bagaimana sikap NU terhadap pemerintah dalam hal ini mungkin PCNU Kabupaten Bogor, karena ada sebagian yang menyampaikan seakan-akan NU itu pendukung pemerintah, nggak pernah mengkritisi pemerintah. Oh, tentu tidak demikian dulu perkaranya. Bagi Nahdlatul Ulama, umaro, aparat di negara ini adalah waliul amri ad-daruri bisyaukah, pemimpin yang memiliki legalitas, yang harus ketetapan kebijakan yang dikemukakannya itu dipatuhi oleh seluruh elemen warga bangsa. Namun bukan berarti kemudian Nahdlatul Ulama kehilangan sikap kritis sehingga tidak lakukan koreksi, lakukan pembiaran terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan warga bangsa. Tidak. NU acap kali lakukan kritik, NU acap kali ingatkan pemerintah, NU acap kali luruskan kebijakan pemerintah yang dianggap keliru. Hanya
Bagi NU, kritik itu bukan berarti harus menyerang. Bukan berarti harus Menyerang pemerintah. Bagi NU, bukan berarti kritik itu harus mempermalukan pemerintah. Karena ketika kita mempermalukan justru akan Karena kritik itu bagian dari dakwah. Dakwah itu kan harus disampaikan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tetapi spirit utamanya dari dakwah itu adalah merangkul, bukan memukul, mengayomi, bukan mengganyang. Dan ini yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Itu kenapa Kalau- NU jarang melakukan demo. Kalau kita bisa lakukan kritik, kita bisa lakukan nasihat, kita bisa luruskan kebijakan tanpa harus ribut-ribut, tanpa harus membuat bangsa ini gaduh. Kenapa harus kita membuat kegaduhan? Artinya Duduk bersama, mengingatkan dengan santun, diterima. Kenapa harus kita kemudian demo untuk sesuatu yang saya kira menghabiskan banyak energi? Demo itu adalah jalan terakhir ketika media-media yang seharusnya berfungsi ternyata tidak berjalan. tidak setiap saat demo. Oh tidak. Untuk barangkali ada contoh kasus Pak Kiai, NU memperbaiki atau mendakwai pemerintah kemudian berhasil atau gimana? Kebijakan pemerintah terkait misalnya penanganan COVID-19 itu acap kali merujuk kepada hasil dari Bahsul Masail yang dilakukan oleh lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Pemerintah mendengarkan. Mendengarkan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah itu juga bagian dari pandangan keagamaan yang salah satunya dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Seperti sholat yang berjarak-jarak itu memang dibolehkan. Sholat yang berjarak itu memang selaras dengan ketentuan ajaran agama. Fikih wabah gitu ya. Ya, Semacam fikih wabah, artinya tidak melaksanakan fikih yang normal tapi wabah begitu Pak Kiai. belakangan muncul ada istilah fikih prioritas, fikih afdoliyah. Dalam konteks ini melaksanakan sholat berjamaah dengan merapatkan barisan utama. Ini mengandung fadilah. Tapi dalam situasi di mana merapatkan barisan dalam sholat berpotensi membahayakan, maka afdolnya physical distancing yang dilakukan. Dan pada zaman dahulu juga terjadi beberapa kali macam seperti sholat ketika dalam keadaan perang juga Ya, kondisinya betul. dikondisikan. Nah, spirit ini yang diadopsi oleh Nahdlatul Ulama. Jadi dalam pandangan kita, ya, beragama itu dalam aplikasinya tidak hanya mengacu kepada teks, ya, nas, tetapi juga mengacu kepada konteks serta mengacu kepada maqasidus syariah, ruhut tasri. Aplikasi agama yang hanya semata mengacu kepada nas berpotensi akan membuat distorsi Pada dalil gitu ya. antara kemauan syari dengan pelaksanaan oleh kita. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.